malam semua. Perkenalkan, nama saya Florence Ferdinand dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya menjelaskan tentang pemantulan cahaya, pembiasan, dan pembentukan bayangan pada cermin datar, cekung, dan cembung. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya adalah proses perubahan arah rambat cahaya ke sisi medium aslinya setelah menumbuk sebuah bidang pantul. Sedangkan pembiasan adalah peristiwa pembelokan arah rambat cahaya yang bisa terjadi ketika cahaya yang melewati suatu bidang batas antara dua medium yang berbeda. Pertama-tama sini saya akan menjelaskan tentang pembentukan bayangan pada cermin datar. Di sini saya ada bentuk dari cermin datarnya. Di sini kita pertama-tama menggambar garis lurus ini. Di sini ada cermin datarnya yang ini nih, yang garis lurus ini. Pembentukan bayangan pada cermin datar dimulai dari benda yang berada di depan cermin. Benda yang berada di depan cermin, jarak antara benda dan cermin disebut dengan S. Yang ini S. Di sini ada S. Kemudian sinar datang dari benda tersebut menuju cermin dengan sudut sebesar I. Yang ini I, SI. Pemantulan sinar datang dari benda kemudian mengenai permukaan cermin datar, permukaan ini, dan dipantulkan sesuai dengan hukum pemantulan. Sinar datang dipantulkan dengan sudut sebesar R, di mana sudut sinar datang I dan sudut sinar pantul R adalah sama, yaitu I sama dengan R. Sinar pantul tidak bersilang pada titik yang sama ketika cermin datar tidak memiliki titik fokus yang jelas. Bayangan yang terlihat pengamat seperti berasal dari belakang cermin, tepat di mana sebenarnya sinar tidak pernah terbentuk. Tempat bayangan tersebut berada di perpanjangan sinar pantul. Jarak bayangan yang terbentuk di belakang cermin sama dengan jarak bayangan benda ke cermin dan dilambangkan dengan S. Di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar. Pertama, bayangan maya, bayangan sama tegak dengan bendanya, bayangan yang sama besar dengan bendanya, bayangan yang sama tinggi dengan bendanya, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pembentukan bayangan cermin cekung. Bayangan cermin cekung bisa kita lihat yang ini. Ini adalah garisnya. Bisa kita lihat di sini garis, di sini cermin cekungnya. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan. Sumbu utama yang ini, yang B. Nanti ada garis lurus di sini. Melalui titik fokus. Kemudian pangkal sinar datang di titik B. Ini pangkal sinarnya. Contoh kedua dari cermin cekung. Misalnya di sini garis lurus, di sini ada cermin cekungnya. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan. Sumbu utama yang di sini dan dipantulkan ke titik F. Ke titik fokus F ini. Dari yang sini menabrak cermin cekung dan dipantulkan ke titik F. Begitulah cara kerja cermin cekung. Terus saya akan menjelaskan tentang cermin cembung. Cermin cembung.
Cermin cembung memiliki fokus negatif sehingga merupakan cermin divergen yang sifatnya mengumpulkan cahaya. Fokus negatif dapat terlihat dari titik fokus yang berada di belakang cermin. Sifatnya yang divergen membuat bayangan yang terbentuk pada cermin cembung selalu tegak atau tidak terbalik dan diperkecil. Dari pembentukan bayangan pada benda yang jauh dan dekat dengan cermin terlihat perbedaan ukuran bayangan yang terbentuk. Makin jauh jarak benda ke cermin, maka akan makin kecil bayangan yang terbentuk. Sebaliknya, makin dekat jarak benda ke cermin, semakin besar bayangan benda tersebut. Namun, bayangan pada cermin cembung ini tetap tidak akan lebih besar dari benda aslinya. Seperti pada gambar di sini. Oke. Di sini adalah titik pertama cahaya masuk. Cermin cembung ini adalah kebalikan dari cermin cekung. Bisa kita lihat dari belokan yang cerminnya ini. Kalau cermin cekung kan beloknya ke sini. Cermin cembung ini kebalikannya di sini. Nah. Pertama-tama cerminnya masuk dari arah sini. Dipantulkan, misalnya ini benda, yang garis panah ini benda. Nah, dia dipantulkan ke sini. Di sini bayangannya. Terus dia memantulkan bendanya ke sini. Bayangan yang terbentuk di ini pada cermin cembung ini memiliki sifat yang maya, tegak dan diperkecil. Terlihat pada gambar ini, bayangan yang dihasilkan berada di belakang cermin cembung. Bayangan terlihat seolah-olah berasal dari cermin, sehingga bayangan cermin cembung disebut maya. Ini. Seolah-olah seperti cermin kan? Nah. Oke. Segini ya pembahasan saya tentang penjelasan pembentukan bayangan pada cermin cembung, datar, dan cekung. Sekian dari saya. Saya pamit undur diri. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.